Saya kira ini sebuah terobosan yang bagus dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa landasan yang paling penting dari perpindahan ibu kota adalah untuk kepentingan pemerataan, terutama pemerataan ekonomi dan pemerataan wilayah. Dan yang terpenting bahwa dari sisi itu akan menjadi perubahan yang sangat drastis ketika Jakarta hari ini Pendengar, pagi hari ini kita akan ngobrol santai ya. Karena segala sesuatu itu harus santai juga. Termasuk proses pemindahan ibu kota yang ya bisa dibilang nggak mudah. Dan katanya sih bukan hanya memakan dana yang besar, tapi juga waktu yang cukup lama. Pendengar, pagi hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Jember ada pengamat sosial dan politik Kabupaten Jember, ada Bapak Muhammad Ehsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya, gimana kabarnya Pak Ehsan? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat. Ya, Pak Ehsan aktivitasnya apa nih sehari-hari? Ya, jalan-jalan ya. Sama ya, beliau di luar jalan-jalan, satunya hybrid ya. Iya. Santai aja ya. Waduh. Sekarang bukan hanya mahasiswa yang santai, dosennya juga santai Pak ya. Ya, semuanya santai ya. Semuanya santai, baik ya. Terima kasih Pak Ehsan atas waktunya. Sama-sama. Pagi hari ini, monggo silakan Pak. Terima kasih. Saya lihat bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di masyarakat memang terjadi polarisasi antara yang pro dengan yang kontra. Walau sesungguhnya dari sisi konfigurasi kekuatan politik di parlemen ada 8 fraksi yang mendukung undang-undang itu dan hanya 1 fraksi yang tidak. Tetapi polarisasi di bawah, di akar rumput masyarakat juga terjadi pro kontra dan lebih karena mereka dilandasi oleh pesimisme bahwa jangan-jangan kemudian perpindahan ibu kota ini bukan menambah pertumbuhan dan kumulatif perubahan yang baik bagi negeri ini, tetapi mencontoh beberapa negara-negara yang gagal memindah ibu kota negaranya masing-masing. Termasuk contoh yang paling dekat adalah Malaysia. Tapi menurut saya bahwa oleh karena ini adalah bagian dari eksperimen politik dalam rangka untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai epicentrum politik dan ekonomi sekaligus, saya kira ini sebuah terobosan yang bagus. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa landasan yang paling penting dari perpindahan ibu kota adalah untuk kepentingan pemerataan, terutama pemerataan ekonomi dan pemerataan wilayah. Dan yang terpenting bahwa dari sisi itu akan menjadi perubahan yang sangat drastis ketika Jakarta hari ini menurut BI bahwa 70% peredaran uang itu kan di Jakarta. Kalau 70% peredaran uang di Jakarta menurut seorang Direktur Eksekutif Komunikasi BI, Pak Haryono, dia menyampaikan bahwa perputaran uang itu sekitar 7.144 triliun dalam 1 tahun. 70%-nya di Jakarta. 70% di Jakarta itu sekitar 5.000 lebih triliun. Selebihnya 2.144 itulah yang beredar di daerah-daerah. Itu artinya Jakarta dengan kapasitas lingkungan yang overload, begitu pula dengan overload juga dalam tata keuangan, dan itu yang menyebabkan akhirnya daerah tidak kerasa untuk pembangunannya. Lebih-lebih misalnya ketika lihat beban dari pemerintahan Jakarta sendiri yang dari sisi anggaran adalah anggarannya juga tertinggi dari sisi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. APBN Jakarta itu 82 triliun, sementara pendapatannya adalah 52 triliun dalam 1 tahun, dan sampai bingung gitu menggunakan anggaran itu mau membangun apa lagi gitu di Jakarta. Sudah penuh, dan ya, problemnya tidak selesai-selesai, soal banjir ya. Soal kemacetan, pemukiman kumuh dan seterusnya. Nah, langkah apa yang dilakukan Pak Jokowi sesungguhnya adalah sebuah langkah cerdas untuk menciptakan ibu kota baru yang itu menjadi lokomotif perubahan ekonomi dan politik di tanah air. Dan saya kira ini sebuah terobosan baru, tinggal kita dorong bahwa semangat yang dikembangkan bukan pesimisme, tapi optimisme dalam rangka menjemput Indonesia yang jauh lebih baik. Kita melihat bahwa jangan bercerita soal perpindahan ibu kota negara yang gagal, tetapi mencontoh seperti apa yang dilakukan Amerika pada tahun 1700
90-an ketika Amerika memindahkan ibu kotanya dari Philadelphia ke Washington DC. Dan itu ternyata Washington DC tumbuh menjadi pusat pemerintahan, New York menjadi pusat ekonomi. Dan sampai hari ini Washington DC, kebetulan saya pernah ke sana, beberapa negara-negara itu waktu dulu di DPR. Jadi saya melihat bahwa ibu kota Washington DC yang memang didesain sedemikian rupa itu justru kemudian menjadi pusat perkembangan baru, walaupun pengendalian penduduknya luar biasa dikendalikan. Hanya sekitar 600 sampai 800 orang yang memukim di Washington DC, selebihnya adalah di daerah. Luasnya juga lebih luas ibu kota kita ini. Di sana itu luasnya Washington DC itu yang itu menjadi bagian dari negara Virginia dan Maryland itu sekitar hanya 177 km persegi. Jadi jaraknya antara sisi timur, kanan, kiri itu sama. Kalau kita ini kan didesain sekitar 256 juta hektar atau sekitar 2.560 km persegi. Yang itu sebetulnya lebih besar Jember, Mas Yan. Jember 3.000 kita. Jember ini kita 3.000 sekian luas yang wilayahnya. Masih Jember lebih besar Jember dari ibu kota negara kita nanti yang di Kalimantan Timur itu. Oleh sebab itu saya kira ya tidak salahnya kita coba dan mudah-mudahan berhasil. Kalaupun kemudian gagal, jangan sampai gagal karena support dukungannya luar biasa secara politik dan masyarakat. Sampai Nahdlatul Ulama hari ini memposisikan diri menjadi pendukung utama dari ibu kota negara. Dan di pinggirnya sudah didirikan dan sudah ada konsesi lahan yang itu dikembangkan untuk pembangunan gedung baru, gedung PBNU yang baru, yang bukan hanya sekedar pusat kantor, tetapi juga pesantren dan lembaga pendidikan yang ada di sana. Karena yang difikirkan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga mental dan masyarakat sekitar. SDM juga yang penting, Pak, ya. Baik, ya. Ini yang paling menarik, masyarakat seringkali simpang siur berkaitan dengan hal-hal yang ini kayaknya ada unsur politis nih ya, dipindah nih ya. Pandangan Bapak seperti apa, Pak Ihsan? Wajar ya. Ada yang tidak ada politisnya. Wajar. Nah, tadi sisi ekonomi beralasan. Kalau sisi politisnya nih, Pak, apa yang bisa mungkin diluruskan kepada masyarakat, Pak? Jakarta menjadi ibu kota negara itu sejak tahun pada tahun 1527. Jadi usianya sekitar 497 tahun sekarang. Dan itu sudah menjadi ibu kota dari Sunda, dari Cirebon, kemudian Hindia Belanda, kemudian Jepang dan Indonesia merdeka. Dan usia 500 tahun hampir ini saya kira sudah cukup menjadikan Jakarta menjadi ibu kota negara. Yang ada sekarang itu lebih pada mitologi saya kira. Bahwa kalau kemudian pindah negara akan lepas historinya, ini akan menjadi ancaman dan segala macamnya. Itu sebetulnya adalah ketika terjadi perubahan dalam dari sisi sosiologi sebetulnya ada dua kelompok kan, ada kelompok perubah dan kelompok yang status quo. Nah, mereka yang itu berpikirannya Jakarta yang bisa jadi ibu kota negara, itu sebetulnya adalah kaum status quo sebetulnya itu, bukan kaum reformis. Bahwa kemudian pemerintah dituding bahwa ini lebih karena proyek konglomerasi, ada kekuatan komprador segala macam itu, saya kira itu alasannya. Sesungguhnya mereka itu masih belum mau move on. Baper sebetulnya. Oke, baik. Jadi politis memang selalu ada, tapi ya pasti. Bagaimana kita menyikapinya, Pak, ya? Pasti. Baik, terima kasih. Ini menarik soalnya. Tadi sisi ekonomi jelas ada, Pak, ya. Terlihat sisi hukum dan negara juga terlihat. Sebenarnya sisi sosial dan politik juga ternyata bisa terlihat juga, Pak, ya. Kita ada penelpon pertama kita boleh sapa ya. Baik. RRI, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Baik. Dari Ria Sukaryadi di Mayang. Dari Pak Ria di di Mayang ya. Di Mayang. Ya, sehat Pak Ria ya. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Ria, kita ngobrol berkaitan dengan ibu kota baru, semangat pembangunan Indonesia baru. Hadir di Studio Pro 1 ada pengamat ekonomi, ada pengamat sospol, ada juga dari rekan-rekan advokat Indonesia, ada juga pengamat hukum tata negara. Ada opini, Pak, atau aspirasi, Pak, berkaitan dengan ibu kota baru ini? Silakan, Pak. Ya, saya sangat apresiasi sekali ya. Halo? Ya, silakan. Masih kita dengar. Apresiasi sekali gagasan untuk memindah ibu kota, bahkan sudah
regulasikan dalam undang-undang. Karena keinginan untuk memindah ibu kota itu kan memang sudah ada sejak zaman Bung Karno begitu ya. Dan beberapa hal catatan sejarah kita bagaimana pemberontakan PRRI Permesta, salah satu faktornya adalah merasa mereka jauh tertinggal dari Jawa begitu ya. Jawa itu menjadi seolah-olah tempat yang surga yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat sana. Dengan pemindahan ibu kota itu akan mencerminkan bagaimana mempercepat pemerataan ekonomi, kehidupan berkemajuan kan begitu ya. Karena Indonesia itu memang di luar Jawa persepsinya masih seperti itu, bahwa Jawa ini adalah sangat surga begitu ya, sehingga setiap orang-orang di daerah-daerah sana itu inginnya mau ke Jawa. Nah, dengan pemindahan ibu kota ini sangat positif, apalagi tempatnya kalau di Kalimantan itu sudah tengah-tengah, tidak begitu jauh dari wilayah Indonesia bagian timur. Nah, sekarang yang mesti diedukasikan oleh pemerintah, isu yang dikembangkan ini kan karena ada kepentingan oligarki ekonomi. Itu yang dibuat branding supaya ibu kota ini tidak jadi dipindahkan. Nah, padahal tujuan pemindahan itu kan memang dalam mempercepat pemerataan pembangunan kan begitu. Bagaimana pemerintah ini mengkanter isu-isu itu? Jangan sampai nanti isu ini terbukti betul bahwa pemindahan itu motivasinya semata-mata untuk memperkuat ekonomi oligarki itu. Nah, ini yang menjadi nanti ke belakangnya masyarakat tidak percaya lagi dengan wacana program-program dari pemerintah. Pemerintah harus bisa mengajar, bukan karena oligarki ekonomi ya, kepentingan kelompok pengusaha, bukan. Tetapi memang ini demi kepentingan untuk percepatan pembangunan, karena Jakarta sudah tidak mampu lagi menjadi ibu kota, dan isu-isu banjir, macet menjadi isu-isu politik yang tidak sehat dalam setiap pilkada di DKI. Itu pandangan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ria atas pandangan dan opininya. Iya, Pak Ihsan, tadi sempat ada kekhawatiran agar masyarakat percaya nih kepada pemerintah. Berarti sempat ada keraguan juga yang disampaikan oleh pendengar kita tadi. Untuk meyakinkan ini seperti apa, Pak? Apa yang salah dengan oligarki? Orang menganggap bahwa oligarki seakan-akan itu hanya untuk kepentingan segelintir orang, atau segelintir pengusaha, atau segelintir politisi, atau terah-terah kekuasaan dan terah-terah dinasti ekonomi. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan oligarki kalau oligarki itu untuk kepentingan yang baik. Ketika Washington DC menjadi sebuah ibu kota negara Amerika Serikat, itu awal mulanya adalah Doston namanya di situ, yang itu menjadi kawasan tersendiri, yang itu menjadi cikal bakal negeri ibu kota Washington DC. Kalau itu oligarki itu dalam kepentingan pengusaha yang putih, saya kira tidak salah menurut saya. Yang penting itu bukan sarana untuk pencucian uang, sarana untuk hanya menguntungkan diri sendiri. Dan saya kira pengusaha-pengusaha kita di dalam negeri yang itu adalah pengusaha-pengusaha putih masih banyak. Walau juga pengusaha hitam juga banyak gitu loh. Nah, itu kan bisa diantisipasi dengan aliran dana yang itu berpotensi untuk pencucian uang, kan bisa dideteksi oleh pemerintah. Senyampang itu uangnya ada uang-uang halal, yang uang-uang yang itu bukan hasil kejahatan, saya kira tidak ada yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah menurut saya membuka diri untuk ikut melibatkan koperasi dan UMKM di dalam rangka membangun ibu kota baru itu. Dan itu bisa dilakukan ketika misalnya koperasi dan UMKM dilibatkan untuk berbicara soal desain dari ibu kota itu nantinya. Karena Pak Jokowi kemarin ketika peresmian Nasdem Tower menyampaikan bahwa support anggaran untuk pembangunan ibu kota baru itu hanya 20% dari APBN, selebihnya itu dari yang lain. Tetapi penggunaan luas areanya itu hanya sekitar 50.000 hektar saja, yang itu untuk kantor, kemudian untuk yang lain-lain. Selebihnya adalah kawasan hutan yang beliau sebut dengan konsep Smart Forest City itu. Jadi itu adalah ibu kota hutan yang cerdas gitu, yang itu ditawarkan oleh pemerintah Indonesia menjadi bagian dari model ibu kota baru di luar ibu kota negara yang lain. Karena terus terang bahwa
Kalimantan untuk dilepaskan dari hutan tidak mungkin, karena itu menjadi bagian dari kekayaannya. Dan makanya kemudian ibu kota yang dikembangkan adalah ya Smart Forest City itu. Dan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk melakukan distribusi aset, termasuk juga reforma agraria. Karena problem kesenjangan sosial itu sesungguhnya kan pada distribusi aset dan distribusi tanah itu, yang itu tidak merata. Dan itu saya kira terobosan yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Karena hanya dengan begitulah maka kesenjangan itu bisa dikurangi, pemerataan bisa diciptakan, dan semua orang akan merasa terlibat di dalam rangka untuk membangun negeri ini. Dan itu adalah menekan potensi konflik sosial dan keinginan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak ya atas pandangannya dari sisi politik. Masih ada waktu, silakan ingin bergabung pagi hari ini 0331336652. Halo, selamat pagi RRI. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Pak Jaya biasa dari Cenggawa. Dari Pak Jaya di Cenggawa. Baik Pak, ini masih berkaitan dengan ibu kota baru ya, semangat pembangunan ibu kota baru. Adakah pertanyaan atau opini atau aspirasi? Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Halo. Hilang suaranya. Waduh, suaranya hilang nih ya. Halo Pak. Sinyal. Baik, ya. Aduh. Oke. Baik Pak ya. Kita masih tunggu nih, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Mungkin Pak ya, kita ke poin-poin akhir nih ya. Apa nih yang bisa pesan yang bisa disampaikan dari masing-masing sudut pandang, dari sisi sosial politik. Kalau dari Pak Ihsan, monggo Pak. Saya pernah ke Batam. Batam itu tahun 70-an penduduknya sekitar 10.000. Hari ini sudah 1.600.000. Dan itu sebab karena pengembangan otoritas Batam. Saya kira juga begitu di ibu kota baru nanti akan berkembang menjadi pusat hunian baru, di mana kantor-kantor pemerintahan, kemudian juga partai politik, kemudian ormas segala macam akan berdiri di sana. Akan menjadi bagian dari mercusuar Indonesia di mata dunia, karena konsep Smart Forest City ini adalah konsep yang sama sekali baru kalau dilihat dari ibu kota negara di dunia yang lain. Kita hanya akan lihat di Indonesia nanti, di mana ibu kota itu di tengah hutan. Kalau di negara-negara lain itu sudah di pinggir laut, di pinggir mana-mana begitu. Ini akan di tengah-tengah hutan, dan itu saya kira sebuah konsep yang baik. Oleh karena itu saya berdoa mudah-mudahan semangat perpindahan ini adalah semangat hijrah, sebagaimana hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Jadi walaupun Madinah menjadi ibu kota dari Rasulullah, tanpa meninggalkan Mekah yang itu menjadi pusat dari peribadatan, dan sampai hari ini saya kira juga ibu kota Jakarta juga akan sama menjadi sebuah epicentrum, tetapi juga ibu kota baru menjadi epicentrum yang lain. Saya kira tidak ada salahnya dua menara kembar perkembangan Indonesia ini akan terlihat menjadi bagian dari kekuatan Nusantara kita. Apalagi cikal bakal negeri kita Nusantara ini adalah, ya salah satunya adalah Kutai Kartanegara, yang itu berdiri pada tahun 400 dulu di tepian Sungai Mahakam. Baik. Terima kasih Pak Ihsan atas pandangannya. Baik ya. Jika pendengar perusahaan yang sudah simak acara kami, sampai bertemu kembali di program opsi berikutnya. Semoga semangat ini sampai kepada Anda dan juga keluarga. Selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sudah dengarkan opsi, opini dan aspirasi persembahan tim pemberitaan RRI Jember.